Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Apakah ini sudah bisa dimulai ya, yang presentasi hari ini? Sudah hadir yang presentasi? Halo? Presentasi hari ini siapa ya? Oh, Mbak Hadijah ya. Mbak Hadijah sama Ibu Maulida. Mbak Hadijah? Sepertinya ditinggal itu. Baik, kalau memang belum sambil kita tunggu dulu ya yang presentasi hari ini. Assalamualaikum. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Khawatir nggak kedengeran karena tanda audio saya tercoret saat ada tanda garis merah. Kedengeran, Mbak? Kedengeran ya, Alhamdulillah. Aman berarti. Baik, saya izin share terlebih dahulu untuk slide. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah Ustazah Dr. Anisatul Fikriyah, MAG, dan rekan-rekan IAT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari tim pemakalah pada hari ini ada 3
peserta pada hari ini sebenarnya, 3 presentator dalam satu kelompok, khususnya untuk membahas tafsir Isyari. Ada Ibu Abiyah, kebetulan Ibu Abiyah berhalangan hadir, tidak bisa ikut serta untuk presentasi Ustazah karena beliau sedang lepas jahitan, kontrol ke dokter untuk lepas jahitan pasca operasi. Kemudian insya Allah ada Bapak Muhammad Anwar Fuadi, kebetulan izin juga, tapi insya Allah beliau usahakan untuk tetap hadir mengikuti presentasi pada hari ini. Dikarenakan beliau sedang mengurus kegiatan persiapan Idul Adha. Dan saya sendiri, Khadijah Mukti Rahmayanti, selaku presentator makalah pada hari ini, insya Allah akan membahas tentang mazhab tafsir, yang mana temanya yang kami angkat adalah tentang tafsir Isyari. Baik, untuk supaya tidak berlama-lama, saya akan coba masuk ke dalam slide berikutnya, yakni bab pengantar yang membahas tentang mazhab tafsir. Ini sebenarnya pembukaan saja. Mazhab tafsir merujuk pada berbagai pendekatan metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Setiap mazhab memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri dalam memaknai makna ayat-ayat Al-Quran, mulai dari pendekatan tekstual hingga kontekstual. Pentingnya studi mazhab tafsir, memahami perbedaan mazhab tafsir sangat penting, kok diulang-ulang ini, dalam konteks akademik dan keilmuan Islam. Hal ini membantu kita mengapresiasi kekayaan tradisi intelektual Islam dan mengembangkan pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Quran. Kita masuk ke bab untuk tafsir Isyari. Apa itu tafsir Isyari? Kalau pendekatan secara umumnya, pendekatan simboliknya, pendekatan ini menekankan tafsiran mendalam yang melampaui makna literal, mencari hikmah spiritual dan filosofis dalam setiap ayat. Berbeda dengan tafsir lafzi yang lebih tekstual dan literal, tafsir Isyari menggali dimensi makna yang lebih dalam dan tersembunyi dari ayat-ayat suci. Nah, poinnya adalah fokus pada makna batin. Tafsir jenis ini juga disebut dengan tafsir al-sufi, tafsir dengan corak sufistik, lahir dari kebiasaan para sufi yang melakukan interaksi dengan Al-Quran berdasarkan keyakinan mereka sebagaimana yang terdapat pada ajaran tasawuf. Tafsir Isyari adalah pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara simbolik, mengungkapkan makna tersembunyi di balik teks zahirnya. Nah, kalau yang sudah mungkin lihat di makalah yang kami share, karena memang tafsir Al-Quran itu sejauh saya baca ya, dan menyusun, ternyata memiliki berbagai metode yang terbagi menjadi dua, tafsir bil maksur yang sudah pernah dibahas dan tafsir bil ro'i ya. Kalau yang bil maksur kan bersandarkan kepada riwayat. Jadi kalau kita mengenal tafsir Al-Quran dengan tafsir Al-Quran yang dengan Al-Quran dan yang versi sunnah dan perkataan yang diambil dari perkataan sahabat dan tabi'in, semuanya itu masuknya kan ke tafsir bil maksur ya. Sementara kalau yang biroi itu tidak bersandarkan kepada riwayat, tapi bersandarkan kepada ijtihad atau pendapat pribadi seorang mufasir yang menafsirkan tersebut. Jadi para ulama itu akhirnya membolehkan corak tafsir bil ro'i selama tidak keluar dari makna yang zohir, seperti berdasarkan unsur bahasa, tapi ada juga jenis yang disebut tafsir isyari ini. Jadi kalau yang tafsir isyari ini berdasarkan pendapat pribadi si mufasir tersebut. Nah, tetap berpegangan kepada makna zohir, karena kalau keluar dari makna zohir akan menyebabkan si tafsir batin ini menjadi banyak ditentang dari ulama. Walaupun tafsir isyari kan kalau dilihat dari
pengertian etimologisnya itu kata-kata itu ada banyak tuh, dari kata asyara, yusiru, isyaratan, yang artinya itu memberi isyarat, memberi petunjuk. Jadi kata isyarat itu punya makna persamaan dengan kata al-dalil. Sedangkan kalau tafsir isyari itu menurut istilahnya itu sebenarnya adalah mentakwilkan Al-Qur'an dengan makna yang bukan lahiriahnya, karena adanya isyarat yang disamarkan yang diketahui oleh para penempuh jalan spiritual gitu. Jadi ya tadi baru lihat-lihat ulang, ternyata kaitannya adalah lebih tentang ya nih, makanya disebut al-tafsir al-sufi. Kebanyakan coraknya adalah corak-corak sufistik yang ada di dalam tafsir syari. Kemudian kalau dilihat sejarah perkembangan tafsir syari, di sini ada 4 yang kami coba temukan ya. Kebanyakan di beberapa jurnal. Yang fase pertama itu abad kedua, masuknya ke 2 Hijriah atau 8 Masehi ini maksudnya. Antara itu atau antara 4 Hijriah atau 10 Masehi. Yang strip ini maksudnya antara tahun ini. Jadi fase dasar perkembangan tafsir sufistik, tokohnya itu ada Fudail bin Iyad, kemudian ada Sufyan Uyainah, Hasan al-Basri, Sahal al-Tustari. Tafsir Sahal al-Tustari ini yang cikal bakalnya dari tafsir al-Tustari, menjadi pelopor selama yang pertama. Kemudian Al-Sulami menyusun lagi Hakaiku al-Tafsir. Nah, Al-Kusyairi menulis lagi Lataiful Isyarat. Lataif ini salah ini. Bukan Lataiful. Lataif al-Isyarat. Sebagai teladan generasi sesudahnya. Jadi langsung ada 3 kitab tafsir isyari pada fase pertama. Kemudian pada fase kedua itu ada lagi 3 varian. Ini mohon maaf kok 3 varian ya. Maksudnya 3 jenis gitu. Ada tafsir sufistik moderat yang ditulis ya, atau yang disusun ya, ditulis lah ya oleh Al-Salabi, Al-Kusyairi, dan Al-Surawardi. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh Al-Sulami, dan berbahasa Persia ada Al-Maibudi dan Al-Darwajiki. Kemudian fase 3-nya di abad ke-7 muncul lagi 2 mazhab. Ada Kubrawiyun, yaitu pelopori oleh Najmuddin Al-Kubro beserta murid-muridnya. Dan mazhab Ibnu Arabi yang terkenal ya, yang banyak terkenal. Jadi penafsiran batin seperti perintah berperang ditafsirkan sebagai memerangi hawa nafsu, lebih kepada diri sendiri. Lalu yang berikutnya, fase keempat itu ada di abad ke-9 sampai ke abad 12 Hijriah. Tafsir sufistik berkembang di India, mulai di dinasti Timurid dan Turki Utsmani. Karya pentingnya adalah Ruh al-Bayan, karyanya Ismail Haqqi Bursefi, yang menggabungkan makna zahir dan batin. Kemudian ada lagi mufasir non-sufi seperti Fakhruddin al-Razi, Al-Qurtubi, Al-Baidawi, dan Abu Hayyan, yang juga menggunakan corak iswari dalam tafsir mereka dengan tetap berpegang pada kaidah bahasa dan syariat. Nah, fase kelimanya abad ke-13 sampai ke sekarang. Nah, ini yang tadi di awal itu tidak kami cantumkan ke fase keempat. Lalu, nah ini ya, hanya kami cantumkan sampai fase keempat, tidak kami cantumkan yang fase kelima. Nah, ternyata di jurnal yang lain kami temukan ada 5 fase hingga sekarang, ternyata dari abad ke-13 sampai ke sekarang. Kalau abad ke-13 itu kan berarti start dari tahun 1400-an. Ya, itu kan abad ke-14 berarti kan. Nah, sampai sekarang. Nah, itu fase penggabungan 3 metode, yaitu tafsir bil matsur, bil ra'i, dan isyari dalam satu kitab. Ada di karyanya Al-Bahr Al-Madid, Ibnu Ajibah, Ruh al-Ma'ani,
Al-Alusi, Bayan Al-Sa'adah, Sultan Alisah. Namun pada fase ini terjadi penurunan produksi tafsir bercorak sufistik murni. Meskipun demikian, pengaruhnya tetap hadir dalam tafsir-tafsir komprehensif. Pendapat ulama tentang tafsir Isyari, banyak ikhtilaf di kalangan ulama, tadi seperti yang disebutkan di awal, karena tafsir Isyari kan mengambil sisi yang diambil dari lebih ke perasaan si mufasirnya itu sendiri. Jadi menjabarkannya itu bisa beda-beda ya. Ada yang memperbolehkan, tapi akhirnya ada ulama yang memperbolehkan, tapi dengan syarat. Sebagian yang lain juga ada yang menolaknya secara terang-terangan. Menurut Al-Zarqani dalam kitab Manahil Al-Irfan fil Ulum Al-Quran halaman 546 dibagi seperti ini, dua. Ulama yang menerima tafsir Isyari itu ada Imam Al-Alusi dan Al-Naisaburi, ada Imam Sahal Al-Tustari yang bikin kitab tafsir Isyari yang pertama di fase yang pertama tadi. Kemudian ada Abdurrahman Al-Sulami, kemudian ada Imam Ibnu Al-Arabi. Nah, yang menolak itu ada 3 nih yang kayaknya cukup vokal mungkin ya. Jadi di situ jelas banget di jurnal yang membahas tentang kitab Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran itu, bahwa ada 3 orang, ada 3 ulama, Badruddin Muhammad Ibnu Abdullah Az-Zarkashi, kemudian ada Imam Abu Su'ud Al-Baidawi, dan Al-Nasafi. Ini satu masa, satu geng mungkin ya maksudnya saat itu. Kemudian ada Imam Al-Suyuti. Nah, perbedaan pendapat para ulama tentang tafsir Isyari terjadi karena perbedaan pandangan dalam memahami makna batin Al-Quran dan batas penggunaannya. Ulama yang menilai bahwa Al-Quran memiliki makna zohir dan isyarat ruhani selama tidak bertentangan dengan syariat, bahasa, dan akidah, itu adalah sisi ulama yang memperbolehkan, sementara yang menolak itu khawatir tafsir Isyari bisa menimbulkan penafsiran subjektif yang menyimpang dari makna asli Al-Quran. Oleh karena itu, perbedaan tersebut muncul dari upaya menjaga keseimbangan antara kedalaman spiritual dan ketepatan penafsiran Al-Quran. Begitu. Jadi mungkin dulu pernah ada yang nyoba-nyoba, saya sih bukan pernah ada yang nyoba-nyoba, saya pernah nyoba-nyoba baca buku tasawuf terus nggak ngerti sendiri ya. Memang ada beberapa rekan-rekan yang bilang hati-hati, nanti stres sendiri bacanya kayak gitu, karena memang dalam banget untuk tafsiran tersebut. Dan sampai sekarang saya masih punya tuh buku-buku tasawuf yang versi terjemahannya. Nah, kitab-kitab tafsir Isyari sendiri yang cukup terkenal ya, dibagi menjadi beberapa nih, yang tadi yang saya share pada fase sejarah perkembangan tafsir Isyari itu. Yang pertama tafsir Al-Tustari, kemudian Haqa'iq Al-Tafsir, Lataif Al-Isyarat, Ta'wilat Al-Najmiyah, Tafsir Ibnu Arabi Ruh Al-Ma'ani, Gharaib Al-Quran, wa Raghaib Al-Furqan. Yang paling beken, yang paling terkenal dari semua kitab-kitab tafsir Isyari itu Lataif Al-Isyarat. Nah, jadi kelompok kami mengambil fokus ke tafsir Isyari berdasarkan kitab Lataif Al-Isyarat. Salah satu contoh tafsir Isyari dalam Lataif Al-Isyarat, karya Al-Qushairi, terdapat pada firman Allah yang paling gampang, Ustazah, ada surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Secara zahir ayat ini menjelaskan tentang tauhid ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Namun secara isyari, Al-Qushairi menjelaskan bahwa iyyaka na'budu adalah bentuk penghambaan total. Seorang hamba yang melepaskan dirinya dari ketergantungan selain Allah. Sedangkan iyyaka nasta'in
menunjukkan bahwa seorang hamba menyadari dirinya lemah dan tidak mampu beribadah tanpa pertolongan Allah. Gitu. Jadi deep banget. Kemudian contoh-contoh lainnya ada sih sebenarnya di beberapa kami cantumkan juga ya di makalah yang sudah kami share. Mohon maaf belum ada mukadimahnya langsung dikirim karena buru-buru takutnya nanti lupa lagi ketunda. Nah, salah satunya itu kalau nggak salah ada surah Al-Maidah ayat 3 deh. Jadi kenapa kok jadi beda-beda ya nafsirinnya? Nah, itu saya coba nyari-nyari tahu tuh. Nah, contohnya ternyata diambil di salah satu surah itu surah Al-Maidah ayat 3. Sebentar balik dulu deh, jangan kesimpulan dulu. Nah, ini kalau nggak salah, oh nggak ada di sini contohnya. Nanti teman-teman bisa lihat, sudah saya cantumkan juga kutipan suratnya yang al-yauma akmaltu lakum dinakum kalau nggak salah. Saya coba sambil buka. Kalau nggak salah itu artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Jadi pada hari itu semua sahabat Rasulullah tuh gembira kan dengan kabar turunnya ayat si Al-Maidah ayat 3 itu tuh. Jadi udah Allah tetapkan kalau hari ini tuh aku sempurnakan agamamu. Nah, tapi nggak sama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab malah nangis, yang lain happy, Umar bin Khattab nangis sendiri. Terus di saat yang bersamaan Rasulullah kan tanya kan, wahai Umar, mengapa engkau menangis gitu? Terus kata Umar bin Khattab itu, ayat itu membuatku menangis karena kita mendapatkan agama kita telah sempurna. Tapi kalau kesempurnaan itu datang, maka kekurangan akan segera tiba. Di mana ya selalu ada coincidence lah antara ada kelebihan pasti ada kekurangan gitu kan. Pasti nanti akan ada kekurangan yang tiba gitu, kata Umar bin Khattab menjelaskan ya ke Rasulullah. Jadi Umar saat itu merasakan ajal Rasulullah kayaknya bentar lagi nih gitu akan segera tiba. Terus Rasulullah bilang, ya perkataanmu benar wahai Umar. Di sini kita dapat melihat bahwa Umar secara tidak sadar melakukan tafsil biroi karena ia tahu makna zahir yang terpendam dalam ayat tersebut. Nah, itulah yang membuat tafsir Isyari itu deep maknanya ya, karena itu tadi yang kayak yang seperti yang saya jelaskan di awal, kalau tafsir Isyari itu berdasarkan penafsiran mufasir itu sendiri. Jadi yang Rasulullah jelaskan di surah Al-Maidah itu seperti ini, tapi Umar bin Khattab menjelaskannya versi yang lain, versi yang lebih deep gitu. Jadi ada kayak dua sisi yang maknanya tuh sebenarnya sama, tapi cara memaknainya itu mungkin berbeda. Begitu. Oke, kita lanjut ke bab kesimpulan. Kesimpulan, perkembangan tafsir Isyari berjalan beriringan dengan dinamisasi sejarah ilmu tasawuf di dunia Islam. Seiring menguatnya gerakan spiritual yang berorientasi pada penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, pada Sufi mulai melahirkan penafsiran spiritual untuk menggali kedalaman Al-Quran yang melampaui batas kebahasaan semata. Karakteristik yang paling menonjol dari tafsir Isyari adalah dominasi nuansa tasawufnya dan kedalaman rasa spiritual, zauq. Penafsiran ini memandang teks Al-Quran sebagai media dialog batin antara hamba dengan Sang Pencipta yang menghasilkan petunjuk-petunjuk tersembunyi bagi penempuh jalan spiritual, salik atau suluk ya. Suluk biasanya suka disebutnya. Kitab Lataif Al-Isyarat karya Imam Al-Qushairi menjadi salah satu contoh konkret dan rujukan utama yang paling representatif dalam memperlihatkan bagaimana isyarat spiritual Al-Quran dapat digali secara proporsional tanpa harus menabrak batasan-batasan syariat Islam yang baku. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kurang dalam menyampaikan presentasi pada hari ini. Kami mohon tanggapan dan respon dari teman-teman semua apabila memang ada banyak yang kurang dari yang kami sampaikan dan paparkan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan dan kami juga kembalikan kepada Ustazah untuk menanggapi hasil dari analisa tentang tafsir Isyari pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana nih? Halo. Ustazahnya kok hilang? Iya, Kak. Aku nggak disuruh ulang lagi kan? Enggak. Halo. Sepi banget. Assalamualaikum. Ini udah 2 materi nggak sih, Mbak? Harusnya iya nggak sih? Iya. Siapa yang keduanya? Mami Maulida. Ibu. Bukan materi. Aku cuma apa? Bantu nge-share, Pak. Oh, enggak. Apa? Kelompokku itu kan sudah tinggal ngecek itu, mengoreksi makalah sambil kitabnya, membahas itu. Ini Ustadz Marzuki. Berarti ulang. Saya menggap ini. Iya, satu materi aja dah ini berarti. Mbak Khadijah itu ciri-ciri karakteristik tafsir itu ada nggak? Itu kayak lihat di makalah. Ada di makalah ada deh kalau nggak salah, tapi kita tuh malah masuk ngetiknya tuh contoh. Harusnya itu tuh ciri-ciri karakteristik malah ya. Contoh. Iya, salah sih di itunya ya. Masa contohnya ada 2 coba ya, tulisan. Barusan tak buka soalnya. Ustazah, mana Ustazah, jangan diulang lagi please Ustazah. Sudah single factor. Iya, ini gimana? Aduh. Ini apa sih? Ini Ustadz Marzuki Imron ini lo ulang. Gawat ini kalau diulang-ulang. Bisa mengarang bebas nanti. Ustazah kepental apa gimana ya ini ya? Bentar ya. Ini udah mau jam 5. Oh iya, tafsir Ibnu Arabi kan yang terkenal. Tapi emang sengaja ya dibahas cuma satu, Ustadz. Hanya yang lataif al-isyarat aja, karena itu yang paling mudah. Yang Ibnu Arabi bahasanya Masya Allah, filsafat banget ya, cocok banget buat anak-anak yang suka puitis. Buat saya yang macam begini, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang agak kurang bisa seni emang saya tuh kayaknya, yang ngertiin aja susah itu. Bahasa Indonesia yang puitis aja susah, apalagi ini bahasa Arab lagi. Tafsir pula kan, Masya Allah. Tapi saya punya itu bukunya, Ibnu Arabi. Saya punya bukunya, yang versi bahasa Indonesia.
orang-orang pada demen banget bahasa puitis ya, kata kita mah udah aja langsung to the point aja sih, mau ngomong apa deh gitu. Pakai bahasa puitis-puitis, bingung. Nah, Ibnu Arabi terkenal sangat filosofis dan beberapa kali disanggah sama Imam Ghazali di Tahafut al-Falasifa. Oh. Tapi emang bener ya, katanya kalau misalnya terlalu tasawuf banget itu bisa kayak over gitu kali ya. Karena jadi ada banyak juga kan yang belajar tasawuf terus dibatasi karena jadinya kayak beyond aja gitu, kayak yang melampaui standar syariat gitu. Nggak semua sih, tapi ada. Ini kenapa jadi ngobrol sendiri ya? Hey guys, kita ayo gosip tasawuf guys. Saya ngetik aja. Oh siap Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ini pada keluar semua ya. Ustazah nggak ada. Terus Mas Zulizi juga nggak ada. Bentar. Mas Zulizinya masih di perjalanan, sementara ustazahnya masih belum dibaca chat saya. Gimana nih, Mbak Cila? Udah mau jam 5 loh. Pemateri kedua belum. Gak ada ustazahnya, udah ke WA tapi masih belum dibaca. Mungkin ustazah terlempar kayaknya tadi itu. Terhempas. Atau mungkin ada kepentingan lain. Iya ya. Mas Ulisi masih di jalan. Aja ini. 1 apa 2 sih? Kok tadi kayaknya dikirim 2 deh. Lu katanya Bu Maulida revisi yang kemarin. Iya nggak Bu? Ya Allah, Bu Maulida semangat. Semangat Bu. Istrinya sekarang itu cuma 1, cuma Bu Khadijah saja. Oh. Kalau untuk Bu Maulida kan sudah selesai kemarin. Cuma sekarang beliau cuma mengulang untuk memberikan contoh di kitab falsafi, bisa diambil dari Mafatihul Ghaib gitu. Nah, ternyata sekarang Bu Maulida terkendala karena beliau mengantarkan anaknya lomba. Maka dari itu Bu Maulida mboten saged untuk menampilkan contohnya di kitab Mafatihul Ghaib. Mungkin bisa dibantu untuk kelompoknya Bu Maulida, ada Mbak Neliatul Inayah, ada Pak Ferry insya Allah untuk membantu dibukakan. Mungkin sekarang mumpung sambil menunggu ustazahnya datang lagi, mungkin bisa dibukakan kitab Mafatihul Ghaib yang menjelaskan tentang falsafi. Insya Allah kemarin ustazah menyuruhnya di surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi, itu coba dibuka. Ayo silakan, siapa itu Mbak Nelly sama Pak Ferry ya? Enaknya nunggu ustazah datang dulu, respon baru, atau langsung share. Gimana ya, nggak ada kepastian ya. Kayaknya langsung aja nggak sih? Nanti biar udah. Mau dibantu ini? Ntar ya, coba aku bantu ya. Apa? Tadi dikirim kan di WhatsApp. Baru dulu ya, yang kitab apa? Anur ya, Pak Ferry. Anur ya. Bentar Pak Ferry, belum ada ustazahnya. Oh, ada, ini ustazah.
Ustazah ngerespon ini. Iya, karena Gimana? posisi saya di Pacet, jadi agak susah sinyal. Lagi di pegunungan. Sebentar saya coba join Zoom lagi. Benar-benar kepental ya. Iya, kepental. Ya, itu sambil nunggu mungkin sekalian share screen gitu kali ya. Kok gini sih? Sebentar, Mbak. Kok malah keluar? Iya, Bang, mohon maaf untuk share screen kayaknya HP saya nggak bisa ya. Soalnya nanti langsung keluar Zoom gitu. Mungkin Oh bisa iya, ini coba tak bantu. Nah, ini Ustazah sudah hadir bersama kita semua di Zoom. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini karena saya sedang di pegunungan, jadi agak susah sinyal sepertinya. Jadi tiba-tiba terpental dan saya join lagi agak segera bisa masuk lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf. Baik, apakah sudah selesai ya presentasi, Bu Khadijah? Yang kelompok saya Sudah ya? Alhamdulillah selesai Ustazah. Pas sempat ini ya? Atau sudah keburu kepental ya Ustazah? Sudah iya. Ustazah. Iya tadi belum selesai tadi. Ini yang presentasi hanya satu aja berarti? Iya. Baik. Presentasi hanya satu, kemudian yang diminta revisi satu. Tapi gimana nih Ustazah? Monggo Baik, Ustazah, ini ada baik, sambil kita bahas barangkali terkait dengan tadi tafsir Isyari nggih. Tadi tafsir Isyari. Ada yang didiskusikan tadi terkait dengan tafsir Isyari? Mohon maaf saya tidak mengikuti karena tadi. Jadi tadi materi yang kami ambil dari semua tafsir Isyari itu yang kami tampilkan, yang kami fokuskan adalah di salah satu kitab tafsir Isyari yang namanya Lataif al-Isyarat, karyanya Al-Qushairi. Begitu Ustazah. Barangkali bisa ditunjukkan kitabnya Bu Khadijah, ada filenya barangkali tidak? File PDF-nya Ustazah. Kalau untuk kitabnya nggak punya Ustazah. Jadi kemarin ngambil dari beberapa jurnal memang, kemudian coba nyari pakai Waqfiyah, website Waqfiyah, sama nyari dari Maktabah Syamilah. Belum bisa ternyata. Yang apanya Ustazah? Kitabnya tadi. Maksudnya tadi kitabnya siapa tadi, Lataiful Isyarat ya. Sebenarnya kalau tafsir Isyari ini yang biasa dipakai itu, yang lebih banyak dipakai itu tafsir Ruhul Ma'ani, itu karya Al-Alusi. Jadi Ruhul Ma'ani itu dulu saya mungkin Bapak Ibu kalau di sini ada yang tahu, ada dulu di Saya Akbar itu ada guru besar almarhum Prof. Rawi ya, jadi beliau ahli tafsir itu sering menggunakan tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi karena memang bahasanya luar biasa bagus. Nah, jadi itu lebih Isyari itu kan istilahnya lebih banyak lebih ke apa ya? Kalau kita itu namanya juga Isyari ya, banyak isyarat-isyarat ataupun lebih ke kebatinan ya, kalau bisa dikatakan lebih ke bisa mirip ke tasawuf seperti itu. Jadi itu yang biasa dipakai dulu oleh almarhum Prof. Rawi itu adalah tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi. Nah, ini sudah bisa dibuka barangkali. Oh, ini tafsir atau Ibnu Isyarat. Bisa di-download Bu Khadijah. Di-download bisa sih Ustazah di-download. Tahmil. Oh, nggak bisa. Oh, itu sudah bisa dibuka sebenarnya.
Udah ini Udah Ustazah. dibaca-bacain ya. Cuman dari sininya, dari apa namanya websitenya. Tapi Nah, itu barangkali dari tadi Syamila. barangkali bisa ditunjukkan Bu Khadijah dari perbedaan dari kitab tafsir yang coraknya Isyari dengan yang lain di mana posisinya barangkali. Perbedaannya dari coraknya itu apa ya Ustazah? Itu belum. Kalau dibuka langsung ini kan tadi kami tuh ngambil dari yang sini nih Ustazah. Dari yang surah Al-Fatihah itu ada salah satu kutipan di kitab Lataif Al-Isyarat itu, aduh lama ini, itu membahas tentang surah Al-Fatihah. Sudah. Oh, bisa. Oh, ini. Ustazah terpental lagi. Oh, bentar lagi ya. Katanya sih memang lagi di pegunungan. Mungkin susah sinyalnya. Coraknya mana ya? Coraknya kalau dicari itu lebih ke bahasa sih. Susah kalau pakai bahasa ini. Tapi kalau mengartikan pakai bahasa lain, boleh nggak sih? Boleh sih. Menurut Boleh, aku. kan ya? Karena kita Sorry. Bahkan sebetulnya tafsir Isari itu hampir sama, coraknya sama tafsir falsafi. Jadi lebih mengutamakan akal. Oh, Kan tadi kalau sudah Isyari dijelaskan. lebih ke batin. Jenengan kan sudah menjelaskan tadi lebih kepada apa? Perasaan. Perasaan itu kalau di dalam bahasa Arab itu akal. Oh gitu, Jadi penalaran. Kalau bahasa Indonesianya itu dinalar, bahasa Jawanya itu dinalar apa? Jadi ditafsirkan secara akal. Tapi lebih ke sufistik ya, apa ya? Itu sufistik yang dijelaskan tadi itu. Betul. Lebih ke situ tafsirnya itu. Iya, sufi. Makanya terus ada aliran sufi itu. Iya benar. Masa begini buka kitabnya? Jadi pakai bahasa itu. Tapi sama sekali nggak paham bahasanya ya Allah, Insya Allah. Makanya belajar. Nah ini yang tadi yang diambil ini ya kena na'budu ya kena nasta'in. Iya kena na'budu ya kena nasta'in.
Assalamualaikum, halo. Ini alhamdulillah bisa join lagi. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya lagi karena memang ada acara kebetulan ini di Pacet di pegunungan, sehingga ya nggak tahu kok dari tadi sinyal masuk keluar lagi, masuk lagi keluar lagi. Jadi saya mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai nanti akhir. Ya baik. Baik, ini Bu Khadijah sudah buka di tafsir Al-Tustari tadi ya. Jadi Maktabah Syamillah. Tafsir. Ini Ustazah tadi di Lataif Al-Syarat, kemudian contoh yang diambil itu suratul Al-Fatihah. Nah, contoh yang bisa diambil itu dari surah Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau untuk contoh atau coraknya, terus terang Ustazah saya pakai translate. Ya. Saya translate karena di bagian atas dari Maktabah Syamilah ternyata ada Google Translate, Ustazah. Nah, betul. Nah, kemudian saya translate ke bahasa Inggris, Ustazah, dan di sini ditemukan bahwa contoh coraknya kan lebih ke bahasa ya, Ustazah. Ya. Karena tafsir Isyari itu lebih mengambil kepada penafsiran yang dalam dari mufasirnya, jadi menggunakan bahasa batin untuk menunjukkan spiritualitas yang tinggi. Nah, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kalau misalnya diartikan itu kan berarti hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Betul. Nah, you alone we worship and you alone we asking for help. Kami memohon. Nah, bahasa secara zahir ayat ini kan tentang tauhid dan ibadah. Jadi permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Tapi kalau secara isyari yang dijelaskan itu iyyaka na'budu-nya ini mana tadi ya, worship in performing the ultimate act of its scope. Jadi bentuk penghambaan total seorang hamba melepaskan dirinya kepada Allah. Kemudian seeking help is asking for assistance. Kemudian jadi nggak enak ya pakai bahasa begini, mohon maaf Ustazah nih. Santrinya santri ajaib. Makanya ya luar biasa ini, multi linguistik. Soalnya Ustazah nggak bisa kalau pakai bahasa Arab masih sama sekali nggak bisa. Jadi kalau misalnya diambil sih yang ini, di mana penghambaan, which is worship and seeking help for him, itu hanya kepada Allah. Jadi ini adalah salah satu corak isyari yang kalau coba kita pakai bahasa Arab deh. Di sini nggak tersedia dia. Ini juga kayaknya rasis banget ini Ustazah, Google Translate-nya nggak ada yang versi bahasa Indonesia Ustazah. Jadi hanya bahasa Arab sama bahasa Inggris. Oh gitu, saya juga belum tahu malah kalau ada versi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kayaknya saya pernah tahu, cuman kalau bahasa Indonesia ya nggak tahu ya. Saya ya kebiasaan soalnya bukanya langsung bahasa Arab sih. Iya. Insyaallah. Iya Ustazah. Iya berarti intinya dari situ tadi lebih apa tadi yang pada ayat kelima. Pada ayat kelima tadi pada lafaz apa ya? Iya karena wudhu ya karena nasta'in Ustazah. Yang ini Ustazah. Bukan, maksudnya lafaz yang mana tadi yang iya karena wudhu. Oh iya karena hanya kepadamu lah. Jadi ditafsirkan oleh Al-Qushairi itu adalah bentuk penghambaan worship. Jadi secara utuh, secara total itu tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga keseluruhan aspek duniawinya, aspek kepasrahannya, pelepasannya dan segala macam. Jadi memang lebih konteksnya bahasa itu lebih ke bahasa spiritual sih Ustazah. Iya betul. Kalau jadi yang memang jadi memang betul seperti itu. Jadi kalau tafsir Isyari itu sangat mendalam ya Bapak Ibu ya, maknanya itu sangat-sangat
eh, bisa ya sangat mendalam. Jadi tadi lebih ke spiritualnya sangat mendalam. Jadi ini kalau terutama di ayat-ayat yang tauhid seperti itu. Jadi kalau ini kebetulan yang dibuka di surah Al-Fatihah dan ayat yang tauhid ya, apalagi di surat-surat yang lain juga sama seperti itu. Jadi kebanyakan memang intinya pada tafsir Isyari itu lebih ke batiniahnya sangat-sangat tinggi. Tadi kalau Bu Hadijah bilang spiritualnya sangat tinggi ya seperti itu, karena memang lebih mengupas pada sisi batiniah yang mendalam ya pada tafsir Isyari. Mungkin nanti bisa dicoba juga yang karena memang yang lebih banyak dipakai itu tafsir Ruhul Ma'ani tadi kalau di Isyari itu tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi itu banyak yang menggunakan referensi di kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi ya bahasanya juga mirip-mirip sih karena memang sama-sama coraknya lebih isyari seperti itu sehingga ya mirip-mirip. Ini mirip seperti bahasanya kalau di ilmu tasawuf itu bahasanya Al-Ghazali seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mirip-mirip lebih ke corak-corak isyari itu mirip ke lebih ke sufistik lah. Mirip ke tasawuf. Kalau di bahasa ilmu tasawuf itu biasanya seperti yang biasanya diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar itu ya. Jadi seperti itulah sangat mendalam spiritual dari sisi spiritual tadi seperti itu. Ya mungkin itu. Terima kasih Bu Hadijah. Jadi luar biasa sudah bisa ditampilkan contoh dari kitab tafsir Atusari ya tadi apa namanya alat itu syarat. syarat ya Ustazah. Nah itu baik sambil kita ini sambil kita koreksi berarti ini yang sambil kita koreksi. Oh ya untuk yang kemarin mungkin apakah ada sebenarnya kalau yang makalah yang kemarin makalahnya Bu Maulida dan juga Pak Ferry juga sama ya belum ada menunjukkan kitabnya seperti itu. Kitab dari tafsir yang falsafi. Nah, kalau kitab yang kemarin tafsir falsafi itu yang biasanya dipakai kalau kemarin itu saya baca itu di Ibnu Sina itu ya. Ibnu Sina itu di dunia ilmu tafsir masih belum terlalu dipakai seperti itu karena memang Ibnu Sina itu lebih terkenal di bidang ilmuwan kan terutama di kedokteran seperti itu walaupun toh beliau memang pernah menulis kitab tafsir tapi kalau di dunia IAT itu tidak banyak dipakai justru yang dipakai itu adalah kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi. Jadi kitab tafsir Mafatihul Ghaib itu juga sama ya. Jadi sering dipakai di kitab tafsir yang coraknya falsafi atau juga bisa juga masuk ke coraknya tafsir ilmi juga bisa masuk karena memang latar belakang beliau juga ilmuwan seperti itu. Jadi begini ya Bapak Ibu. Jadi terkadang ada kitab tafsir itu karena memang lagi-lagi yang seperti saya jelaskan corak atau laun dari kitab-kitab tafsir itu tergantung pada background daripada para mufasir tersebut. Background dari mufasir itu ketika menulis tafsir. Kalau memang backgroundnya adalah ahli tasawuf, nah tadi, jadi maka biasanya melahirkan kitab-kitab tafsir yang coraknya seperti ini tadi, isyari seperti itu. Kalau memang beliau backgroundnya lebih ke beliau itu ahli keilmuan, misalnya ahli sains dan sebagainya, maka nanti lahirnya coraknya lebih menjadi tafsir ilmi. Seperti itu. Kalau misalnya backgroundnya itu adalah ahli dalam bidang fikih, memang ahli dalam fikih, maka corak tafsir yang dihasilkan maka nanti tentunya akan banyak membahas jadi terutama di ayat hukum membahas ayat fikih ayat hukum sehingga lebih ke fikih coraknya seperti itu. Jadi intinya bahwa berbagai macam laun atau corak yang kita pelajari di madzhab tafsir itu memang tergantung pada latar belakang dari mufasir tersebut. Ada juga mufasir yang memang adalah aktivis tokoh bergerakan
contohnya seperti kalau di Indonesia ada tafsir Al-Azhar, kemudian ada lagi tafsir Al-Manar yang karya dari Muhammad Abduh yang kemudian diteruskan oleh Rashid Ridho. Kemudian ada lagi tafsir Fidilalil Quran karya Sayyid Qutb. Nah, itu kan sangat ini ya. Beliau adalah tokoh-tokoh pergerakan tadi seperti Muhammad Abduh juga. Nah, itu ketika beliau menulis tafsir ya, karena memang beliau tokoh-tokoh pergerakan sehingga yang lahir menjadi tafsir ijtimai seperti itu. Tafsir yang coraknya lebih ke kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Ada lagi yang kemarin mungkin pernah dipresentasikan, sudah atau belum saya lupa ya. Jadi ada tafsir yang mufasirnya itu backgroundnya itu adalah ahli bahasa Arab ya, dari memang ahli bahasa Arab dari segi apapun, baik itu nahwu, sorof, ataupun bahasanya ahli bahasa linguistika bahasa Arab seperti itu. Nah, itu kalau beliau-beliau yang kemudian mufasirnya itu ahli bahasa, ketika menulis tafsir maka nanti tafsirnya yang dihasilkan coraknya maka lebih ke lughawi, karena memang ketika beliau menafsirkan itu ya kayak gitu seperti kitab nahwu atau sorof, jadi dijelaskan ini ayat ini inna misalnya iya kan na'budu tadi misalnya iya kah posisinya sebagai apa, na'budu sebagai apa, kayak gitu. Jadi mana yang mubtada dijelaskan, mana yang khobar, mana lagi yang itu termasuk hal, mana lagi itu dijelaskan biasanya. Kemudian dari sisi balaghahnya juga kadang dijelaskan juga di situ. Nah itu jadi mufasir yang beliau-beliau itu ahli bahasa Arab, maka ketika menulis tafsir maka menjadilah tafsir coraknya lughawi. Nah, seperti itu. Cuman tadi mungkin sambil saya bisa lihat di makalahnya Bu Khadijah tadi sambil saya koreksi. Nah, mungkin bisa di share screen ya Bu Khadijah makalahnya. Sambil kita koreksi, sambil kita baca-baca lagi. Nanti mungkin sambil ini enggak barangkali nanti bisa ada waktu sambil kita bahas yang kemarin makalah dari tafsir Al-Safi. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang sempat saya agak tanda tanya juga, itu ada tafsir Gharaibul Quran. Ya, Bu Khadijah bisa dibantu share makalahnya? Sudah diklik, sudah masih loading, masih muter-muter. Ya, tadi sempat disebutkan ada Gharaibul Quran ya Bu Khadijah ya. Saya lihat di makalahnya sih. Oh, iya Ustazah. Itu yang kami temukan di jurnal, salah satunya itu termasuk Gharaibul Quran itu tadi. Nah, ini saya masih tanda tanya ya, karena memang Gharaibul Quran itu mungkin nanti kalau di kelas reguler tuh ada mata kuliah Gharaibul Quran. Jadi apa sih Gharaibul Quran itu? Gharaibul Quran itu adalah istilahnya bahasa-bahasa asing yang ada di dalam Al-Quran. Mirip seperti tafsir ada muhkam mutasyabih ya. Jadi kalau yang muhkam itu jelas, ada mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu kan tidak jelas. Nah, mirip seperti itu. Nah, itu makanya saya kok jadi agak janggal. Kalau tafsir Gharaib itu apakah juga masuk ke isyari seperti itu? Karena Gharaib ini lebih ke bahasa biasanya seperti itu. Jadi karena memang contohnya seperti tadi ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya kayak misalnya Fatihul Suwar, Alif Lam Mim. Itu kan kita nggak jelas ya di tafsir mesti keterangannya Allahu a'lamu bimuradihi. Jadi intinya Allah lebih tahu bagaimana maknanya Alif Lam Mim. Nah, itu diantara contoh dari tafsir yang Gharaib tadi seperti itu. Atau ada di juz 30 wa fakihatan wa abba. Nah, ini mungkin sudah dibuka oleh Bu Khadijah. Khusus untuk yang kitab, ya Ustazah, atau halaman berapa Ustazah? Tadi soalnya saya sempat baca di makalahnya sih, atau nah seperti itu. Memang ya, ini kemarin kami mengerjakannya itu Ustazah mengumpulkan beberapa referensi, jadi kan bertiga Ustazah. Kemudian masing-masing mengirimkan referensinya
masing-masing dari jurnal, entah itu mungkin dari website gitu ataupun beberapa dari ChatGPT yang ditemukan referensinya segala macam dikumpulkan, kemudian yang ketemu kami kan fokusnya kitab-kitabnya tafsir syari apa aja. Nah, itu termasuk itu diambil dari salah satu jurnal kalau nggak salah. Iya, itu tadi yang saya agak lah ini itu apa itu kok? Tadi ada tulisan miring-miringnya tadi. Oh iya, ini kitab tafsir Al-Bustari ini kan yang fase awal saja. Kalau Al-Bustari, kemudian juga Haqaiqut Tafsir atau Iful Isyarat. Nah, ini memang Takwilat Anda-nya ini Ibnu Arabi. Nah, itu juga sama ya Bapak Ibu. Ada tafsir Ibnu Arabi. Tafsir Ibnu Arabi ini apa namanya? Bisa dikatakan coraknya bukan hanya satu seperti itu. Karena Ibnu Arabi itu kan terkenal tokoh filosofis juga seperti itu, sehingga mirip dengan tadi tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi tafsir tadi Ibnu Arabi itu bisa masuk coraknya ke falsafi, kemudian juga di sini juga masuk ke tafsir isyari juga, karena memang beliau terkadang juga ketika menafsirkan sisi spiritualnya juga keluar seperti itu Ibnu Arabi ya, karena memang beliau selain ahli filsafat juga luar biasa juga ketika dari sisi, nah sehingga bisa kemudian satu kitab tafsir itu ada dua corak seperti itu, mirip dengan tadi Mafatihul Ghaib. Jadi bisa masuk ke tafsir yang kemarin falsafi karena memang Ar-Razi itu juga tokoh filsafat. Kemudian juga bisa masuk ke tafsir, nanti bisa bahasanya yang belum dibahas itu tafsir ilmi seperti itu, sehingga juga bisa masuk ke dua corak tafsir ilmi kalau seperti Mafatihul Ghaib, karena memang Ar-Razi itu juga ilmuwan seperti itu. Jadi beliau juga ahli saintis, sehingga bisa dijadikan rujukan. Bahkan dulu ada disertasi yang membahas tentang ayat-ayat syifa itu ambilnya referensinya juga ambil dari kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Nah, jadi intinya Mafatihul Ghaib yang kemarin dibahas di tafsir falsafi ternyata juga bisa masuk di tafsir ilmi ketika menjelaskan ayat-ayat saintis, itu bisa seperti itu. Baik, kita masuk lagi di sini. Nah, jadi ini tafsir Ibnu Arabi. Nah, karena Ibnu Arabi itu terkenal itu tadi, jadi ada filosofis, ada sufistik, sehingga menjadi dua, bisa masuk ke tafsir falsafi, bisa masuk ke tafsir sufistik atau isyari ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tafsir Ibnu Arabi itu, cuman kalau tafsir Ibnu Arabi bahasanya agak sulit sekali ya Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya kitab tafsir Ibnu Arabi itu bahasanya juga lumayan ya, karena memang filsafatnya juga tinggi, bahasa batiniahnya tadi, syariahnya juga tinggi, sehingga saya kadang memahami pun juga butuh difahami berkali-kali seperti itu. Nah, ini dia ambil Ibnu Arabi juga Ustazah, tapi ya itu tadi. Oh iya. Saya ada beberapa bukunya tapi bukan buku ini, saya lagi pegang bukunya. Bukan tafsir. Bukan pemikirannya. Jadi kemarin sempat ada anak yang ngerjakan skripsi juga mau ambil Ibnu Arabi. Saya bilang Ibnu Arabi itu nggak terlalu berat apa kayak gitu. Bukan berat bahasa Arabnya, tapi berat ininya loh, memahami tafsirnya juga lumayan berat seperti itu. Jadi saya sarankan untuk tidak memakai Ibnu Arabi daripada nggak selesai ya kayak gitu. Tapi kalau tetap aja dia tetap kekeh ambil Ibnu Arabi, ya nggak masalah, silahkan kayak gitu. Jadi memang tafsir Ibnu Arabi lumayan lah bahasanya agak berat. Mungkin nanti bisa kalau Bapak Ibu bisa dibuka tafsir Ibnu Arabi ya kayak gitu. Mirip kalau di tafsir Lughawi itu ada tafsir yang pernah saya teliti di disertasi saya itu, tafsir ya Al-Bahrul Muhit karya siapa itu? Tafsir Al-Bahrul Muhit. Itu juga lumayan bahasanya, Masya Allah luar biasa, agak sulit dipahami seperti itu. Jadi memang bahasa Arab ada tingkatannya ya Bapak Ibu. Jadi ada yang bahasa Arab itu bahasa-bahasa yang modern itu gampang difahami. Tapi kalau yang bahasa Arab abad-abad kedua Hijri, abad awal-awal itu ya lumayan kayak gitu. Perlu memahaminya itu butuh berkali-kali. Bahkan kita harus nyari referensi yang lain untuk memahami kitab tafsir itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi
Nah, ini kalau yang sering dipakai kalau di tafsir Isyari tadi Ruhul Ma'ani. Kalau tadi Al-Tusari juga lumayan masih bisa tidak terlalu sulit untuk difahami seperti itu ya. Jadi ini yang biasa dipakai karya Al-Alusi. Jadi ini sangat mendalam. Kalau misalnya ini dulu yang sering saya ingat jadi dari guru saya yakni almarhum Prof. Rumrawi itu Masya Allah luar biasa ketika beliau menjelaskan di tafsir Ruhul Ma'ani itu sangat-sangat mendalam sekali. Jadi makna-makna yang ada di Al-Quran itu sangat-sangat sangat mendalam ya kalau misalnya kita pelajari lagi di tafsir Isyari ini terutama tadi di Ruhul Ma'ani. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Ini cuman nanti bisa ditambahkan footnote-footnote-nya barangkali karena ini. Nah, ini dia yang tadi saya juga agak bertanya nih kok bisa Waraibul Quran itu masuk di Isyari itu gimana? Saya juga masih bertanya ya karena memang ada mata kuliah Waraibul Quran itu tadi yang saya katakan membahas ayat-ayat ataupun lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang memang bahasanya sulit difahami lah seperti itu. Jadi bahasa asing atau sulit difahami. Jadi itu bagi orang Arab ya. Bagi kita kalau kita sendiri bahasa Arab sudah asing kayak gitu. Ini kalau di Gharaibul Quran orang Arab sudah mengatakan beberapa bahasa yang ada di Al-Quran itu menjadi asing, menjadi kadang tadi karena memang banyak apalagi yang ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah itu orang Arab sendiri pun juga nggak paham, apalagi kita ya orang Indonesia seperti itu. Jadi ini yang mungkin saya tadi agak bingung ini Gharaibul Quran itu sebenarnya kalau di tafsir-tafsir itu lebih coraknya lebih ke bahasa sebenarnya karena memang tadi banyak ayat lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Contohnya yang paling gampang saya contohkan tadi seperti pada Fawatihus Suwar, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra Ham. Nah, itu diantaranya itu kan masih butuh banyak penafsiran dari sisi bahasa kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya masuk ke, nah ini mungkin saya juga belum paham ya. Kalau misalnya masuk ke tafsir Isyari kan karena memang bukan hanya Fawatihus Suwar saja yang masuk ke Gharaibul Quran. Di antaranya memang beberapa lafaz-lafaz di ayat-ayat Al-Quran yang memang sulit difahami seperti itu. Nah, jadi itu makanya itu yang masih menjadi PR. Mungkin nanti sambil saya cari-cari referensi lagi terkait dengan Gharaibul Quran karena kita Gharaibul Quran itu banyak baik itu karyanya. Kalau di sini An Saburi ada kalau di Bapak Ibu kalau Anai Saburi ini kalau Bapak Ibu misalnya pengen tahu kitabnya langsung ada itu di perpustakaannya Masjid Al Akbar ada kitab tafsir Gharaibul Quran karya Anai Saburi. Nah, kalau misalnya pas lagi di Al Akbar ya. Tapi kalau enggak ya cukup cari aja di Maktabah Syamila atau di Maktabah Waqfiyah seperti itu. Ya, ini. Kemudian nanti yang mungkin kita koreksi mungkin bisa ditambahkan. Jadi setiap halaman barangkali bisa disertakan footnote-nya. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Jadi karena kalau ada setiap halaman ada footnote-nya, saya kira lebih valid ya, Bu Hadijah dan juga teman-teman supaya nanti menambahkan lagi footnote-nya lebih jelas seperti itu. Yang dari mana ambilnya, dari mana. Kalau bisa setiap halaman itu ada seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Mungkin ke bawah lagi. Nah, ini juga untuk penulisan ayat. Nah, ini barangkali nanti bisa disesuaikan ya dengan yang ada di panduan. Jadi ayat itu biasanya menggunakan tulisan tradisional Arabik. Fontnya ukuran 17 atau 18. Kemudian untuk terjemahnya tidak perlu dimiringkan. Jadi untuk yang miring atau italik itu hanya untuk bahasa asing. Baik itu bahasa Arab yang ditransliterasikan ataupun kalau ada bahasa Inggris, nah seperti itu. Jadi tulisan miring hanya untuk bahasa asing. Ya. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya koreksi. Untuk yang lain insya Allah bisa menyesuaikan. Atau ada yang ditanyakan Bu Khadijah terkait dengan makalahnya? Insya Allah sudah jelas saja. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin ini ternyata sudah adzan maghrib di sini. Cuman kemarin saya belum mungkin saya koreksi sedikit aja yang kemarin itu yang di tafsir falsafi ya. Nah ini.
Kalau di kemarin yang di tafsir ini sebenarnya sudah ada koreksinya, Ustazah, ya yang falsafi. sudah ya. Ada sih Ustazah ini. Berdasarkan apa namanya? Corak seperti ini, Ustazah. Ini mana Ustazah? Apa dilanjut atau Oh, Ustazah entah hati sepertinya ya? maaf Mbak Khadijah, bisa ditutup, saya bisa chat screen Pak. Oh nggak siap. Tapi Ustazah kayaknya ini ke live Bu. Kayaknya Ustazahnya keluar ya. Oke, teman-teman, Bu Maulida dan kelompok mungkin ketunda lagi tahun depan. Kita cukupkan karena sudah masuk maghrib juga. Mungkin nanti di via Japri aja Bu, kalau untuk revisian. Baik, itu untuk hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kita tutup dengan istighfar, kemudian doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.